salah satu personel Niji, terus dia bilang, "Dek, thank you ya." Thank you apaan? Kita lagi di kafe Kemang, tenda Kemang lah zaman dulu lagi banget. rame-ramenya kan. Yoi. Ada apa sih? Iya, hapus aku. Nonton Ambiar, geger. Lagi Ambiar, geger. Ini ada bintang tamu lagi. Ada ini luar biasa loh pasangan ini. Apa? Kalian bayangin kalau kalian punya pasangan, terus pasangan kalian musisi menciptakan lagu terinspirasi dari kalian. Oh, senang banget dong, kita merasa bangga, kayak merasa kita di atas awan. Wow. Apalagi kalau misalkan lagu tentang cinta itu ditujukan buat istri tercinta atau suami tercinta. Wow. Istri kamu juga cocok jadi pencipta lagu. Apa lagunya kira-kira? Buaya buntung. Ini pasangan suami istri yang kenang cerita masa lalu. Masa lalu. Ya ini kan mengenang, kalau aku nggak. Masa lalu. Biarlah masa lalu. Jangan kau Bukit jangan Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Dea Ananda, Ariel dan juga sang putri. panik. Yakinkan aku bukan apa kabar Mas Ari? Baik. Ada. Look at you. You're on TV. Sebenarnya. Kayaknya bapak sama ibunya harus beliin CCTV deh di rumah. Banyak. Jadi, oh aku masuk TV. Seneng banget dia ada kamera, ngerti. Sini. Anda tuh udah berapa kali datang ke sini berarti ya dia? Tahun. Tiap tahun ya? Biar nggak bosen sana ya, nggak apa-apa ya tiap tahun ke sini. Nggak apa-apa, kita langsung duduk aja sini. Langsung duduk sini sayang sini. Iya benar. Ya Ananda. Sama kita. Selamat datang di rumahnya Rian Ibram ya. Selamat datang ya. Mau minum apa tolong ambilin minum. Siap Bapak. Dia Ananda dan juga Ariel, kita baru tahu ternyata mau apa sayang? Mau minum. Nggak ada, saya nggak ada minum di sini. Jangan dibuka, jangan. Tapi sebelumnya kita mengucapkan. Terima kasih Dia Ananda. Ya Allah. Sama Ariel. Mau ambil minum. Oh, mau ambil minum. Kasian nggak apa-apa, sambil dia ambil minum. Iya. Nggak apa-apa. Mau tongseng juga nggak? Nggak ada. Ya kita baru tahu loh, Ariel juga kita baru tahu ternyata lagu Hapus Akunya Niji itu tuh ternyata terinspirasi dari seorang Dea Imut ya. Oh beda. Ananda. Dea Ananda. Dia Mirella. Jauh dong. Jadi selama ini kan kita nggak Jadi selama ini kan kita nggak pernah tahu itu. Iya, terinspirasi dari Ternyata siapa? Terinspirasi dari siapa? Oh, ternyata Nanti Ariel. kita bongkar ya. Iya, sempat. Diciptakan untuk siapa? Untuk istri tercinta. Wow. Sempat mau menghapus dalam ingatan sebetulnya. Wah. Iya, manis banget. Oke, jadi ceritanya lagu Hapus itu diciptakan oleh Saya. Wih. Gimana? Yang dinyanyikan menulis oleh liriknya. Niji. Iya, itu Ikan Leniji. gimana ceritanya bisa terinspirasi dari Dea Ananda yang sekarang sudah resmi menjadi istri dan punya satu anak dari Ariel? Jadi waktu itu tuh aku bikin lagunya. Bukan ya, Sel. Bukan Mau gue Sel. rajut lagi, Bukan rambut mau gue Sel. rajut lagi. Bukan Sel. Iya Mami oke. I'm Gimana, false. Ariel? Yes. My fault. Jadi waktu itu di kala itu kita kan temenan. Oh, Terus, padahal masih temenan. temenan. Terus sayanya nggak berani mengungkapkan rasa suka. Kenapa? Gitu. Jadi emang waktu itu apa ya? Pernah mau menyatakan tapi nggak jadi karena malu. Oh karena malu. Malu. Kenapa berani. malu? Kenapa Bang takut nggak diterima gitu atau malu karena apa? Saya waktu itu mungkin apa ya? Kalau Kenapa? Ini orang introvert suruh cerita. Iya, saya Kami juga introvert berdua. Jadi mikirnya panjang dulu nih mau ngomong keluarin kata-katanya. jadi kala itu tuh sebenarnya saya jarang pacaran, belum pernah malah. Oh ya. Oh, jadi ini cinta pertama dong, Itu, kakak. ya peraturannya sama nyokap adalah Cantik lu harus ya. bisa cari uang dulu baru bisa boleh pacaran gitu. Mengikutilah pesan orang tua. Ya, Cek. Oh dia udah berapa kali pacaran Dea ya? Dea tapi waktu itu sadar nggak bahwa ini tuh ternyata lagunya tuh terinspirasi dari gue loh. Waktu lagu itu mulai viral nggak sadar. Terus udah gitu yang lucu lagu itu tiba-tiba jadi soundtrack sinetron aku sama Dwi Andika tahun 2000-an. Terus peran utamanya itu kita dan soundtracknya tuh Hapus Aku. Kita juga masih belum realize
lagu itu tuh buat aku. Sampai suatu hari lagi perjalanan masih kejar tayang saat itu syuting sinetronnya. Aku ketemulah sama sama seseorang, terus dia bilang, salah satu personel Niji, terus dia bilang, "Dek, thank you ya." Thank you apaan? Kita lagi di Cafe Kemang, Tenda Kemang lah zaman dulu lagi banget. rame-ramenya kan. Yoi. Ada apa sih? Iya, hapus aku. Hapus aku kenapa? Itu kan lagu buat lo. Hah? Gitu, kaget. Tapi Dari situ kakak tahu bahwa Mas Ariel Ariel ini suka sama kakak gitu. atau dari awal udah tahu? Nggak tahu, nggak tahu atau aku nggak peka. Oke. Oke. Terima kasih banyak. Dia sedang lihat ini. Halo, Kak. Halo kakak. Halo. Itu hapus aku berarti hapus nama kamu apa gimana tuh? Jadi aku udah mau dihapus aja. Tuh, Iya, kan? ngapain aku nggak tahu. Kenapa? Saking nggak berani majunya, jadi kayak udahlah lupain aja gitu. Gue kaget loh. Ya kayak aku sama Dewi juga begitu. Ini lagunya cocok kalau aku jadi musisi, aku juga akan bikin lagu Hapus Aku buat Dewi. Kenapa kok bisa menghapus? Karena kita teman kerja, jadi aku ganti lagunya bukan Hapus Aku. Tapi Transfer Aku. Kaget deh. Kamu gak bakal bisa menghapus aku karena kita kerjanya bareng. Iya, kita Kamu bakal ketemu aku terus. Iya benar, amin. tapi sebelum kalian hapus diri kalian, kalian harus buka dulu topeng kalian dulu deh. Aduh, topeng. Tapi sebelum Ariel juga kan. melepaskan topeng kita juga harus lupa judul lagunya. Lupa. Bapak akhirnya berani mengungkapkan itu berapa tahun kemudian setelah lagu Hapus Aku muncul? Kamu nggak pernah ngungkapin. Enggak sih sebenarnya. Jadi, oke, jadi gini, kenapa bisa akhirnya aku ketemu lagi sama dia? Ya. Kan aku kan kesel dong, loh ini lagu buat gue, gitu. Akhirnya tanya ke orang-orang lah, orang-orang yang lama. Iya buat lo, akhirnya aku hubungi dia, aku cari dia. Waktu itu dia udah mulai jadi rockstar. Sebentar, tapi hubunginnya susah. sebelumnya tuh punya kontaknya masing-masing. Kita punya kontaknya tadinya, terus handphone dia hilang. Handphone jadi, hilang. Terus udah nggak pernah kontak-kontakan lagi karena punya kesibukan Ya masing-masing. kakak bingung dong cari nomornya ke siapa. Iya terus zaman dulu pula kan belum Iya. ada sosmed. Jadi bener-bener nanya ke ini nomor teleponnya di mana. Jadi aku kayak mengejar rockstar. Oke. Wow. Dapat nomornya kamu hubungin. Karena aku penasaran gitu tuh bikin, hey halo bla bla bla. Terus udah gitu aku yang ngajakin dia ketemuan. Ketemuanlah kalian berdua. Oh nggak langsung. Jadi pertama kali kita reconnect lagi adalah aku kontak dia. Hai apa kabar? Oh ya kita ketemuan yuk, gue habis syuting nanti kita ketemuan di PS ya. Itu sebenarnya kakak pengen tanya itu. Ya mau nggak juga sih pengen ketemu aja. Oh. Tapi kita udah dia mulai ngeh kayaknya kalau aku udah tahu sih lagu itu. Ya itulah gitu. Ketika itu kakak udah punya pacar. Kita lagi sama-sama menjauh dari pacar masing-masing. Oh, oke. Setelah ketemu, Setelah ketemu tunggu nyampe PS nih, aku telepon. Hai, Ril, di mana lo? Kita ketemuan ya. Tuh, rockstar banget ya. sebentar itu memang lupa atau memang pura-pura lupa aja biar itu pura dianggap. atau gimana? Waktu itu emang lagi ada jadwal ngulik sound di studio gitu. Asik kan? Asikan, jadi kelamaan di studio. Atau mungkin nggak pede mas-mas pesulap merah nih. Sulap merah. Hitam. Oh itu. Iya, terus udah gitu setengah jam kemudian akhirnya dia nyampe PS, jemput. Ya udah dari situ. Dari situ kita mulai akhirnya Gak nunggu ada lama hubungan dong lagi. kak, kan secara kan si AA ini belum siap-siap mau ketemu atau Ya pokoknya kita ketemuan lah akhirnya setelah dia telat setengah jam. Abis itu kamu mau nyanyi? itu selalu 2 minggu setelah itu aku langsung bilang sama dia, yaudah kita pacaran aja yuk. Jadi, Kamu yang ngajakin. Ternyata hebat. Kenapa? Oke. Respon kamu, Ariel dalam pikiran kamu, buset, gue dari nembak duluan. dulu gue nggak berani, malah bikinin lagu bahkan dia juga nggak tahu nih, gue nggak pernah bilang ini langsung lagunya. aja kan aku udah tahu jadi aku, Inspirasi dia. ya kan udah tahu kalau dia suka. Berarti berhasil Jadi gunung nggak apa-apa kawinya ya. dong. Kan ya. Pas ditembak gitu gimana? Oh ya udah, ayo. pokoknya dia enak banget. Dia jemput Saya kan bola. pasif orangnya, Iya. Jadi dia pula pasif, jadi iya. ya udah oke. Apa Oh, jadi rasanya? kalau orang introvert itu memang pasif sih. Iya, gitu ya. Iya, betul. Apa rasanya dibikinin lagu terus kayak, ternyata ini lagunya buat gue gitu. Awalnya sih emosi ya, karena kok main dihapus-hapus aja gitu. dia. Aku kenapa gitu. Seantagoniskah itukah kisahku di part Hidupnya. hidupnya Kan aku gitu. juga bukan pacar kamu. Tapi gitu, setelah aku kayak kakak gitu, pikir-pikir, kan ini cuan ya buat dia ya. Iya. Ya udah, untung saya nikahin orangnya.
Mengalir Dia kembali. nyarinya. Berkat aku jadinya lagunya berkah buat aku. Bentar lagi ke aku. Lagi bener juga ya. Dia sama Ariel kita juga happy, maksudnya ada cerita dari mereka sebelum mereka menikah, tapi juga katanya kemarin baru aja merayakan ulang tahun sana yang keberapa? Yang keempat kita. Mukanya plak ketiplak bapaknya ya. Makanya Perayaan ulang bapaknya. tahun sana ini emang selalu kalian bikin setiap tahun atau baru kali Jadi ini? kita kalian tuh adalah orang tua yang kalau bisa nggak ngerayain ulang tahun bikin pesta selama anaknya belum mengerti. Oke, iya. Wajar. Aku malas ketemu orang aja gitu. Basa-basi ya kak. Kan dia juga belum paham Belum banget punya energi ya. Jadi selama dia belum paham setiap pesta ulang tahun itu kalau nggak staycation, Iya. ya udah. Yang penting- Liburan aja, yang penting ada kuenya spektakuler gitu. Yuk lilin Yuk gitu ya. lilin. Yang penting pemain inti ya kak. Sama main ini. Iya. Nah nanti kan mungkin kalau udah sekolah mungkin dia udah mulai ketularan kan. Nah, Ya karena kan kalau di saya akan sekolah punya energi mungkin. udah pada ngerayain di kelasnya masing-masing ya. Semoga cukup di kelasnya aja, saya nggak perlu bikin. Iya bener. Bukannya apa? Saya tuh ambivert, introvert, extrovert ya. Kalau dia introvert, jadi kebayang nggak sih? Aduh. Aduh energinya, Sosial battery aku. Iya. Tapi mungkin one day aku harus ngerasain kayak gitu. Iya. dong. Pasti dia akan request kan? Pasti. Pelan-pelan. Mumpung sekarang, tar dulu. Mumpung anaknya belum ngerti, Nanti. kita aja dulu. Nggak usah ya. Tapi kalau kado pasti ngasih nggak kalau buat Sana? Kalau kado ya kita sih ngasih. Cuma ya dia juga kadonya yang biasa-biasa aja sih, mainan. Nah, Oke, Sana ini di umur 4 tahun anak yang seperti apa kalau bisa diceritain? Anak yang seperti apa kamu? Extrovert. Ekstrovert mentok. Beda sama ibu sama bapaknya. Tapi biasanya anak seumur segini masih belum ketahuan. Dia suka nyanyi sih, tapi belum bisa disuruh. Cuma dia udah bisa nyanyi yang, aku kan sengaja nggak ngajarin, toh masih umur segini ya. Tiba-tiba udah bisa kayak nge-groove, nyanyinya udah bisa sesuai beat, terus nggak fals. Oh nada. Dan lucunya, aku kan tidak bisa gambar. Dia suamiku tuh jago gambar, dia bisa gambar. Jadi dia pas dua, dia senang gambar, turunan dari suamiku. Oh, Yang nah. baru ketahuan itunya aja sih. Ini baru anak turunan suaminya, turunan bapaknya. Dari bapak. Iya, itu dulu gambar keren banget itu ya, gunung ya, segitiga. Sama burungnya 2. Iya betul. Dan sawah, itu bagus. Saya dong. Apa? Gambar nih. Oh rumah kosong jam 4, saya masuk jam 5 gitu. Maling dong. Maling dong. Sobat Ambiar, kita juga masih lihat Sana kemarin baru aja dikenalin sama binatang-binatang sama bapaknya. Iya, itu kita ngerayain ulang tahun juga itu sebenarnya di zoo. Pagi-pagi. Binatang-binatang apa aja dia paling happy ketemu sama binatang apa? Kamu suka apa? Bunny? Apa? Butterfly, bunny, Bunny. snake. Capybara. Oh suka bunny, suka Di rumah bunny. kita piara bunny ya Bunny itu sana ya. Banyak ya sayang, berapa? Kelinci. 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 Ada berapa? Bani. Oh rabbit. Rabbit. Ada berapa bunny di rumah Sana? Apa bunny-nya? How much you have? Ada satu. Tuh, how much you have? Ada berapa? Ada 1. Oh, only Satu. one. Itu memang dia yang minta, dia pengen Iya. bunny atau kalian yang oke Jadi deh kan kelinci aja. Abung dia. Di depan rumahku tuh suka ada pasar malam sebulan sekali. Jadi pulang-pulang tau dia bawa bunny. Ah, Laki atau perempuan? Bunny-nya cewek cowok. cewek atau cowok? Masih belum tahu ya, tapi ya Sana ini termasuk anak yang berani. Yang berani sama binatang loh. Iya, terinspirasi dari Dewi Sanca sepertinya. Dewi Sanca. Ada ularnya, maksudnya. Iya. Dia megang ular ya. Bener megang ular. Itu ada ularnya. Iya mami. Ampun. Dewi Sanca. Kalau nyanyi Raidersnya tikus putih. Wah gawat. Hebat loh pegang. Hebat lo pegang ular ya. Guys, kalian tuh nggak takut gitu maksudnya anak kalian kita aja. Nah, memang kebetulan aku sama Ariel tuh keluarga lempeng ya. Kita mau dikasih ular, mau dikasih kecoa, mau dikasih buaya. Kita tuh ya pegang Biasa aja terus gitu. Kita pegang. Oh iya? Menurun ke dia. Jadi waktu ada event acara apa sih kayak field trip tempat lesnya dia, terus disuruh pegang ular, dia maju duluan. Oh berarti emang anak kita berdua gitu. Emang berani gitu ya. Oh ini juga sama. Pegang. Gitu. Ada parrot juga. Oh, oke. Parrot. Jadi nggak ada rasa takut anak kalian sama sekali. So far sih, kamu takutnya sama hewan apa? Takut sama apa, Sane? Kamu takut sama apa? Sama aku. Takut tidak? Sama Om Marcel takut ya?
Tapi kalau dia tuh bakatnya udah kelihatan kemana belum sih kalian ngeliatnya? Ke art sih, di gambar dan nyanyi. Nyanyi ya. Oh nyanyi juga, walaupun nggak pernah diajarin sama sekali, just Enggak, aku cuma kasih playlist aja. Misalnya waktu lagi ada playlist Indonesia, terus karena sekarang dia lagi seneng kayak yang berbau Disney, ya udah playlistnya Disney. Oh Disney Princess ya. Kita juga baru dapat kabar, ini bukan tentang sana soal mamahnya, yang kemarin baru ulang tahun ke-40 tapi dia merayakannya sendirian jalan-jalan ke Norwegia. Kenapa suami sama anaknya nggak diajak? Itu pertanyaan kita. Ini dia. Oke. Enak banget di situ. Ini pertanyaan kita. Kenapa solo traveling? Kenapa nggak ngajakin suami dan anak? Pertama jadwal. Jadwal. Realistis. Tapi kan kalau jadwal itu bisa disesuaikan, bisa dikondisikan. Entah istri Jauh-jauh menunggu hari dulu. jadwal suaminya yang bisa ataupun sebaliknya. Kalau Niji kayaknya susah ya. Bener. Kalau perkara Aurora di warnet banyak. Maksudnya wallpaper. Wallpaper banyak. Emang dari dulu tuh kita gitu, karena kebetulan Niji itu kan misalnya aku dulu sering ditinggal kayak sebulan, 2 minggu apa segala macam. Jadi dari awal kita nikah konsepnya memang liburan tuh nggak harus berdua. Oh sering? Tapi kalau kita maksain berdua susah banget ketemunya. Jadi akhirnya kalau dulu tuh misalnya aku bikin jadwal pekerjaan, aku sesuaikan dengan jadwal tur dia. Atau kalau aku lagi nggak ada kerjaan, aku liburan sendiri. Itu udah terbiasa. Oh berarti Tapi memang kadang-kadang ada kita liburan berdua dan sama anak juga ada. artinya udah terbiasa, berarti minta izin pun udah pasti dikasih karena bukan hal yang baru. Bukan dari awal nikah memang begitu. Oke, apa rasanya di usia 40 tahun udah punya anak umur 4 tahun terus liburan sendiri? Saat itu ngerasanya gimana? Allahu Akbar. Sendirian di Norwegia berapa hari? Apa sayang? Apa ya saat itu sih rasanya ya happy banget dan bersyukur banget ya. Maksudnya aku emang langsung ngomong ke dia, aku kan bukan tipe yang suka kejutan. Jadi kalau aku setiap ulang tahun aku ngomong, aku mau ini. Jadi aku bilang ke dia, kasih kado aku dong apa? Aku mau ke Norway. Oke. Oh, dan itu adalah bentuk kadonya dari Ariel buat Iya, kamu. kado Dan 10 ulang hari tahun di sana. Iya, tapi itu di sana dia juga dia kan sebagai suami dia juga harus tahu kita ikut grup yang mana, ada levelnya yang kayak gimana. Jadi safety-nya di segala macam lah gitu. Apa rasanya ditinggal sama istri 10 hari dia liburan ke Norwegia? Dia kerja. Nah, saya kerja jadi Gak kerasa ya. sama ngurusan. Sama urusannya. So sweet. Nah, kadang-kadang jadi kalau aku sih alhamdulillah Les. ya. Alhamdulillah mamaku masih segar ya. Jadi aku bisa kalau aku lagi keluar kota atau kita berdua pergi, mamaku di rumahku jagain neninya gitu sama sana. Guys, tapi itu penting loh, me time walaupun udah punya pasangan. Punya istri Ya ya. Waktu kemarin aku pergi itu banyak 90% tuh istri-istri yang emang dibolehin sama suaminya. Oh, asik ya. Itu benar-benar ibu-ibu semua. Bunda, dia mau izin juga katanya. Boleh. Inspirasi. Ada yang jawab dong, masa nanya sama kita? Cewek-cewek semua. Nggak boleh. Banyak. Boleh nggak? Kalau istri Anda dia misalnya minta Sendiri. izin liburan sendiri, boleh nggak? Ya berat hati sih sebenarnya. Kok aku nggak diajak gitu Kenapa? loh. Kenapa kamu berat hati? Ya kan aku takut nanti dia naksir yang lain lagi. Berarti kamu sebagai suami tidak percaya diri. Bener, kalau percaya diri kenapa harus khawatir? Kamu mau minta izin sama siapa? Ya boleh ya sama suamiku nanti kalau aku punya suami. Gimana bilangnya? Sayang boleh ya. Kan aku setia nggak kemana-mana. Amin. Amin. Udah saatnya berobat. Kita kembali saat lagi.